Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, dipersilakan. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak ibu, silakan lihat ke kiri dan ke kanan. Hari ini siapa ya yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar anak-anak ibu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ice breakingnya adalah buka tutup. Kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Yeay. Anak-anak ibu, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak, Ibu. Tidak. Jadi, hari ini kita akan membahas materi sudut. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu tidak apa itu sudut? Ya, Bu. Kemudian, jika kita hormat kepada bendera seperti ini, itu akan membentuk sudut apa? Tidak tahu, Ibu. Tidak ada yang tahu. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak ibu setelah menonton video pembelajaran dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan sudut atau apa pengertian dari sudut. Kemudian anak-anak ibu nanti dapat menyebutkan bagian-bagian sudut, dan yang terakhir anak-anak ibu akan dapat membedakan jenis-jenis sudut. Nah, silakan kalian tonton video berikut dengan cermat ya. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan di akhir nanti setelah video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 3, tema 8, subtema 1 tentang pengertian sudut dan macam-macam sudut. Perhatikan ilustrasi berikut. Setiap peserta pramuka melakukan hormat terhadap bendera sebagai tanda penghormatan. Pada saat posisi hormat, tangan Ani membentuk 2 buah garis. Ini garis yang pertama dan ini garis yang kedua. Gambar tersebut disebut sebagai sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan dengan membentuk titik sudut. Gambar AB dan AC disebut sebagai kaki sudut. Titik A disebut sebagai titik sudut. Kemudian, daerah yang diberi tanda panah ini disebut sebagai daerah sudut. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Manakah gambar yang merupakan sudut? Yang pertama, terdapat 2 garis yang berpotongan, berarti dinamakan sudut. Gambar yang kedua, terdapat 2 garis tetapi tidak saling berpotongan atau tidak bertemu, maka ini bukan merupakan sudut. Gambar yang ketiga, kedua garisnya melengkung, meskipun berpotongan tetapi tidak dikatakan sebagai sudut. Gambar yang keempat merupakan sudut, karena terdapat 2 buah garis yang saling bertemu atau berpotongan. Yang kelima, terdapat 2 buah garis, yang satunya tidak lurus
tetapi saling berpotongan. Ini tidak dinamakan sudut karena salah satu garis tersebut merupakan garis lengkung. Sedangkan yang terakhir yaitu terdapat dua garis yang saling berpotongan, maka dinamakan sebagai sudut. Terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sudut. Alat tersebut dinamakan sebagai busur derajat. Pada busur derajat terdapat satuan dari sudut, yaitu satuannya adalah derajat, yang biasanya diberi tanda lingkaran kecil yang posisinya berada di bagian atas. Misalnya, ada garis yang menuju angka 0 pada busur tersebut, maka kita menulisnya 0 derajat. Kemudian, misalkan garis pertama ada di angka 0 dan garis kedua ada di angka 20. Maka sudut tersebut memiliki nilai 20 derajat. Nah, kemudian garis yang kedua ada di angka 90, maka kita menulisnya 90 derajat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Yang pertama, ada sudut siku-siku. Terdapat dua garis yang saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Jadi, dapat kita ketahui bahwa sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Yang kedua, ada sudut lancip. Sudut ini memiliki sudut yang kurang dari 90 derajat, tetapi lebih dari 0 derajat. Jadi, sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Kita lihat bahwa besar sudutnya lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Jadi, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang keempat, ada sudut lurus. Terdapat dua garis bertemu dan membentuk garis lurus yang besarnya 180 derajat. Jadi, sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Untuk latihan, mari kita tentukan nama dari sudut-sudut berikut. Gambar yang pertama memiliki sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Maka gambar tersebut dinamakan sebagai sudut lancip. Yang kedua, gambar ini membentuk garis yang tegak lurus atau memiliki besar 90 derajat. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa garis yang memiliki besar 90 derajat itu dinamakan sebagai sudut siku-siku. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Garis tersebut atau sudut tersebut lebih besar dari 90 derajat, maka disebut sebagai sudut tumpul. Yang keempat, sudutnya memiliki sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Maka sudut yang memiliki nilai kurang dari 90 derajat dinamakan sebagai sudut lancip. Nah, yang terakhir, ini merupakan garis lurus. Karena garis lurus saja, maka dinamakan sebagai sudut lurus yang memiliki nilai 180 derajat. Nah, jadi itulah materi kelas 3 mengenai pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Semoga dapat dipahami dan juga membantu. Setelah menyimak video tadi, dapat kita simpulkan bahwa sudut adalah daerah yang terbentuk dari dua buah garis yang saling berpotongan atau saling bertemu membentuk daerah sudut. Alat ukurnya sendiri adalah busur derajat. Sudut-sudut itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu titik sudut dan titik sudut, kaki sudut dan titik sudut.
Dan jenis-jenis sudut sendiri ada 4, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut berpelurus. Sudut sendiri bukan hanya dapat kita temukan dalam pelajaran matematika, tapi dapat juga kita temukan dalam nilai keislaman dan nilai keborneoan atau nilai budaya. Nilai keislaman itu contohnya seperti kita sedang sholat dan kita sedang melakukan ruku. Ketika melakukan ruku, posisi kepala dan punggung itu harus sejajar. Sehingga jika kita meletakkan sebuah gelas atau sebuah baskom, itu tidak akan jatuh. Dalam materi sudut, posisi ini disebut dengan sudut siku-siku. Kemudian, nilai budayanya seperti rumah adat. Apabila rumah adat dirancang memiliki bentuk seperti sudut lancip, itu menandakan perlindungan, keseimbangan, dan harmoni. Nah, jadi anak-anak ibu sudah paham kan mengenai materi sudut? Nah, ada yang ingin bertanya atau apakah ada yang tidak paham mengenai materi sudut? Paham, Ibu. Nah, jika sudah paham semua nih, ibu yang akan bertanya. Nah, pertanyaan ibu, apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah daerah yang terbentuk karena pertemuan dua garis, Ibu. Apa saja jenis-jenis sudut? Ada 4 Ibu, yaitu lancip, tumpul, siku-siku, dan sudut berpelurus. Kemudian pertanyaan terakhir, sudut itu dalam nilai keislaman itu contohnya seperti apa? Ruko, Ibu. Benar, tepuk tangan semuanya kepada. Nah, karena anak-anak ibu semuanya sudah mengerti mengenai sudut, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Tapi sebelum itu, ibu mau kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Silakan duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, cara mengerjakan LKPD ini, pertama, alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas, gunting, styrofoam, jarum, dan benda yang berbentuk bulat. Apabila semua bahannya sudah tersedia, kita akan membuat model jam dinding. Bagaimana caranya? Pertama, gunting kertas menjadi lingkaran, lalu tempelkan styrofoam di belakangnya, tepat di tengah. Kemudian buat angka dari 1 sampai 12 di sekitar lingkaran. Kemudian buat 2 gambar jarum jam dari kertas, yang satu panjang dan yang satu pendek. Kemudian tempelkan jarum pada pusat jam sehingga jarum jam dapat bergerak. Nah, setelah itu kita akan mengatur waktu dan menghitung sudut yang terbentuk dari waktu yang sudah ibu tulis di LKPD. Apabila anak-anak ibu menemukan kesulitan, silahkan maju dan bertanya atau angkat tangan saja ya. Silahkan kerjakan. Apakah kelompok 1 mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Sudah sampai mana tugasnya? Sedikit lagi, Bu. Bagus. Kelompok 3 Mohon, Bu. bisa? Bisa, Tidak Bu. susah kan tugasnya? Sudah sampai mana? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Lanjutkan ya, jika ada yang tidak dipahami, silahkan angkat tangan dan bertanya ya, jangan diam saja. Apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakannya? Udah, Bu. Sudah semua ya. Karena kalian sudah selesai semua, silahkan setiap kelompok mengutus perwakilan 1 orang maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok pertama, silahkan kelompok 1. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami.
yaitu tentukan jenis sudut dari waktu 9 ini. Pukul 9 ini menunjukkan sudut siku-siku. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay, jawabannya benar. Kemudian silahkan kelompok 2. Kami di sini dari kelompok 2 mendapatkan jenis sudut tumpul, yaitu pukul 10.15. Di sini sudutnya lebih dari 90 derajat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yeay. Kemudian kelompok yang terakhir, silahkan maju. Di sini kami dari kelompok 3 mendapatkan pukul 15:05. Ini membentuk sudut lancip karena sudutnya kurang dari 90 derajat. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Yeay. Nah, karena kalian sudah selesai mengerjakan LKPD, silakan buka buku halaman 110. Di situ ada soal pilihan ganda, silakan jawab. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan kumpulkan tugasnya. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Ibu ingin bertanya nih, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Senang Ibu. Apakah materi sudut dapat kalian pahami dengan baik? Iya Ibu. Nah, karena kalian menjawab kalian dapat memahami dengan baik, Ibu mau satu orang silahkan angkat tangan untuk menjelaskan kembali apa itu sudut dan apa itu jenis-jenis sudut. Saya, Bu. Sudut adalah daerah yang terbentuk dari dua garis yang bertemu, kemudian jenisnya ada 4, yaitu lancip, tumpul, siku-siku, dan berpelurus. Beri tepuk tangan, yeay. Nah, sebelum menutup pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Doa mulai, berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.